Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para jemaah ikhwan wal akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, dan juga kepada para pemirsa Roja TV dan juga pendengar Radio Roja dimanapun Anda berada, semoga Allah Ta'ala menjaga kita, terutama menjaga kemurnian tauhid dari berbagai macam bentuk kesyirikan besar maupun kecil. Para ulama mereka memiliki kecemburuan yang tinggi ketika hak-haknya Allah dilanggar. Tidak hanya ketika banyaknya fenomena terjadinya kesyirikan, bahkan ketika ada gejala fenomena wasilah, ya, media yang bisa menghantarkan kepada kesyirikan, maka para ulama tidak mendiamkan hal itu. Ya. Di antaranya adalah Nasirus Sunnah Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Di antaranya dalam kitab Tahdhirus Sajid min Ittikhadil Qubur Masajid. Maka beliau melihat langsung sebagaimana persaksian beliau kuburan-kuburan yang berada di masjid. Bahkan ada kitab, ya, yang berjudul Ihya'ul Maqbur min Adilati Istihbabi Bina'il Masajid wal Qubbab 'alal Qubur. Ya. Menghidupkan orang-orang yang ada di dalam kubur, termasuk bukti-bukti dianjurkannya membangun masjid dan kubah di atas kubur. Ya, sampai ada kitab yang berjudul seperti itu, yang ditulis oleh Syekh Abdul Faid Ahmad As-Siddiq Al-Ghummari. Ya, ini. Oleh karena itu, beliau memberikan penjelasan berupa jawaban dan bantahan-bantahan. Di antaranya masih kita membahas, yaitu terkait dengan surat Al-Kahfi ayat 21, ya. Surat Al-Kahfi ayat 21 para jamaah. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di situ, ya, yang menjadi syahidnya adalah bagian ayat terakhir, ya. Walalladzina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna alaihim masjida. Telah berkata orang-orang ghalabu ala amrihim, ahlul ghalabah. Itu ghalabu amrihim adalah mereka yang berkuasa atas urusan mereka. Telah berkata, kami pasti akan mendirikan sebuah masjid di atasnya. Terkait dengan Ashabul Kahfi. Jadi Ashabul Kahfi mereka para pemuda yang melihat kesyirikan yang dilakukan oleh masyarakatnya, terutama dipandu oleh penguasanya. Kemudian mereka dengan terang-terangan menentang hal itu dan menjaga, yaitu haknya Allah, bahwa Allah punya hak untuk diibadahi. Allah punya hak untuk diesakan semata-mata karena semata-mata Allah saja. Sebagaimana
Yang sering kita dengar hadis Mu'adz bin Jabal ketika beliau bertanya kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa haqqul ibadi 'ala Allah?" Qultu Allah wa rasuluhu a'lam. Qala haqqullah 'alal ibad an ya'buduh wa la yusyriku bi syai'a wa haqqul ibadi 'ala Allah an la yu'adziba man la yusyriku bi syai'a. Wahai Mu'adz, apakah engkau tahu apa haknya Allah kepada hamba dan haknya hamba kepada Allah? Mu'adz pun menjawab, Allah dan Rasul yang lebih tahu. Kemudian beliau menjelaskan haknya Allah kepada hamba, agar hamba itu menyembah Allah saja. Jangan menyekutukan dengan sesuatu apapun. Dan hak hamba kepada Allah, Allah tidak akan mengazab orang-orang yang tidak menyekutukan Allah. Dari hadis ini jelas sekali bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan haknya Allah, yaitu diesakan, diibadahi semata-mata Allah saja. Jangan melakukan kesyirikan, karena itulah menentang haknya Allah. Dari zaman ke zaman, para anbiya dilanjutkan oleh para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, sampai kepada para ulama, semua mereka mengambil bagian untuk membela haknya Allah. Tidak hanya ketika terjadi kesyirikan, bahkan ketika ada fenomena gejala, media, sarana menuju kepada kesyirikan. Nah, di antaranya adanya syubhat, kerancuan, seakan-akan benar, padahal jelas-jelas salah. Ya, nah, di antaranya adalah dijadikan sebagai dasar, sebagai dalil istidlal dengan surat Al-Kahfi ayat 21, bolehnya membangun masjid di kuburan. Karena adanya firman Allah yang mengatakan di sini, qalal ladzina ghalabu ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida. Telah berkata orang-orang yang berkuasa atas urusan mereka bahwa kami benar-benar akan membangun masjid, ya. Masjid disebut tempat ibadah, padahal di sini lafadznya masjid. Ya, masjid tempat ibadah, tempat sujud. Itu. Nah, kalau kita perhatikan ayat ini yang utuh, ya, sebagaimana bisa dilihat di layar, ya, wa kadzalika a'tsarna 'alaihim liya'lamu anna wa'dallahi haqqun wa anna as-sa'ata la raiba fiha idh yatanaza'una bainahum amrahum faqalu banu 'alaihim bunyana rabbuhum a'lamu bihim qala alladhina ghalabu 'ala amrihim lanattakhidanna 'alaihim masjida, ya. Dan demikian pula kami perlihatkan, a'tharna ittolakna, kami perlihatkan kepada manusia dengan mereka, yaitu orang-orang diperlihatkan dengan adanya Ashabul Kahfi ini, ya. Demikian pula kami perlihatkan kepada manusia orang-orang tentang apa? Tentang Ashabul Kahfi. Kenapa? Karena mereka bagaimana penjelasan Ibnu Katsir, mereka tidak percaya dengan hari kebangkitan. Nanti manusia yang mati dibangkitkan, tidak percaya. Maka diperlihatkan, ya, bahwa janji Allah, agar mereka tahu bahwa janji Allah benar, agar mereka tahu bahwa janji Allah benar. Ya, liya'lamu, agar mereka tahu anna wa'dallahi haqqun, janji Allah benar, wa anna sa'ata la raiba fiha, bahwa hari kiamat tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Nah, jadi ini ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa sebagaimana penjelasan Ibnu Katsir, ada orang-orang yang tidak percaya kepada hari kebangkitan. Ya, bahwa manusia nanti dibangkitkan kembali. Akhirnya diperlihatkan, ini Ashabul Kahfi ini tidur 309 tahun. Udah dibangkitkan lagi. Itu. Bahwa janji Allah hak, benar. Hari kiamat akan terjadi. Nah, akhirnya apa? Terjadi niza, id yatanaza'una bainahum amrohum, ya. Ketika mereka berselisih tentang urusan mereka, berselisih ketika sudah tahu kenyataan. Ada yang mengatakan membangun masjidnya itu
ketika mereka masih tidur. Ada yang mengatakan membangun masjidnya ketika mereka sudah meninggal. Maka ketika masih tidur, tentu gak ada masalah bangun masjid di situ. Nah, tapi yang jadi masalah, pendapat yang kedua, setelah meninggal. Berarti di situ ada kuburan orang meninggal. Sementara ayat mengatakan kami bangun masjid di situ. Yang mengatakan siapa? Ah, di sinilah yang menjadi penjelasan para ulama. Alladzina gholabu, disebut dengan ahlul gholabah. Siapa mereka ahlul gholabah? Mereka yang memiliki wewenang karena mereka punya gholabah, mengalahkan. Ini akan menjadi pembahasannya. Ya. Para jemaah sekalian rahmati Allah, kita bisa, mungkin sebagian kita banyak yang sudah paham tentang apa itu? Tentang kisah Ashabul Kahfi. Di surat Al-Kahfi jelas, ya. Di situ dijelaskan, ya, oleh para ahli tafsir, ya, bahwa memang kisah Ashabul Kahfi ini adalah para pemuda yang masuk ke gua yang namanya Al-Kahfi. Karena mereka lari dari pengejaran orang-orang kafir, ya, orang-orang musyrik ini. Ceritanya sudah insya Allah paham, antum paham semua. Kemudian ada yang bangkit dari tidur yang 309 tahun, lalu mereka keluar mau beli makanan, ya. Setelah melihat, loh, kok orang-orang pada berubah, ya. Bukan orang-orang yang mereka kenal. Lalu beli makanan, uangnya gak laku, ya, uangnya gak laku. Nah, setelah itu bertemu dengan salah seorang yang hidup di situ dan diajak ke gua tersebut, bahwa di situ ada Ashabul Kahfi. Ya, ini para jemaah. Akhirnya setelah tahu mereka bahwa Ashabul Kahfi ini tidur selama 309 tahun. Nah, disitulah, ya, mereka mengatakan bahwa ini bukan orang biasa, ya, hamba pilihan. Dan bahkan yang menjadi perdebatan memang apakah yang datang itu adalah orang yang mukmin, muslim, atau musyrik. Maka Ibnu Jarir Al-Tabari mengatakan ada dua. Di sini yang niza ini ada dua. Yang mengatakan akan membangun itu orang Islam, sementara yang mengatakan bangun masjid adalah ahlul gholabah. Lah, ahlul gholabah ini orang beriman apa bukan? Itu jadi perbincangan para ulama. Ya, melihat ahlul gholabah disebutkan oleh para ulama, diantaranya oleh Al-Alusi, ya, dan yang lainnya, bahwa ahlul gholabah di sini, ya, sini Al-Alusi mengatakan mereka yaitu apa? Orang yang mengikuti hawa nafsu. Wadzalika yash'ur bi anna mustanadahu al-qahr wal ghalabah wa tiba'al hawa wa annahu laisa min fi'li ahli al-ilmi wal fadli wal al-muntasir lima anzalallah ala rasulihi minal huda. Bahwa yang mengatakan bangun masjid, mereka ini ahlul ghalabah. Yang sandarannya adalah al-qahr, kekuasaan, memaksa. Ya. Mempreser, menekan, dan berdasarkan hawa nafsunya, bukan perbuatan ahlul ilmi wal fadl. Ini, ya. Nah, kalau itu pada kesempatan ini saya rangkum beberapa hal, ya. Mungkin ini adalah bagian akhir dari syubhat ini, syubhat yang kedua, yaitu syubhatnya apa? Untuk surah Al-Kahfi ini, pertama, membangun masjid di kuburan Ashabul Kahfi merupakan syariat umat sebelum kita dan menjadi syariat kita. Ya. Ini kerancuan yang ada. Bahwa membangun masjid di kuburan Ashabul Kahfi merupakan syariat umat sebelum kita. Sehingga menjadi syariat kita. Ini syubhat, ya. Kerancuan. Dan itu tentu salah.
ya, batil. Karena harusnya syariat sebelum kita, syar'u man qabalana yakunu syar'an lana, dengan catatan sesuai dengan Quran dan Sunnah. Didukung oleh Quran dan Sunnah. Syariat orang-orang sebelum kita bisa menjadi syariat kita dengan catatan didukung oleh dan dikuatkan oleh Quran dan Sunnah. Contoh apa? Kurban. Syariatnya Nabi Ibrahim dan ditetapkan oleh Nabi SAW sebagai kurban. Ya, haji. Syariat dari sebelumnya ditetapkan. Tapi ada syariatnya ya orang-orang Yahudi apa? Kalau najis bajunya digunting. Nah, tidak didukung oleh syariat kita. Nah, kita najis dicuci. Nah ini ya, berarti itu syubhat. Nah, apa syubhatnya di sini? Jawaban singkatnya, kita sudah dengarkan hadis-hadis Nabi. Bagaimana Nabi memberikan peringatan. Bahkan beliau itu memberikan peringatan ketika sakit. Sakitnya parah, tidak bisa bangun. Dan tidak lama meninggal. Sampai beliau menutup wajahnya dengan kain. Kemudian tersengal lagi karena panas. Tersengal lagi, beliau ngomong. Ya, bahwa Allah melaknat Yahudi dan Nasoro karena menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai masjid. Ya. Ini yang pertama ya. Jadi syubhatnya membangun masjid di kuburan Ashabul Kahfi merupakan syariat umat sebelum kita dan menjadi syariat kita, kata mereka. Di antaranya apa? Itu tadi ada kitab namanya Ihya'ul Maqbur min adillati istihbabi bina'il masajid wal qubab alal kubur oleh Ahmad As-Siddiq Al-Ghumari, Syekh Abdul Faid Ahmad As-Siddiq Al-Ghumari. Ya. Yaitu membangun kuburan, menghidupkan orang-orang yang ada di dalam kubur. Menghidupkan di sini apa maksudnya? Yaitu membangun masjid dan sebagainya. Termasuk bukti-bukti dianjurkannya membangun masjid dan kubah di atas kuburan. Kan ini bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih para jemaah, ya. Nah, itu syubhat. Oleh karena itu saya katakan tadi bahwa ya Allah Ta'ala akan cemburu ketika haknya dilanggar berupa kesyirikan. Bahkan bukan kesyirikan langsung, tapi secara tidak langsung seperti adanya wasilah dan media menuju kesyirikan, jalan-jalan menuju kesyirikan itu harus dibendung. Dan ini merupakan apa? Perjuangan para jemaah menegakkan tauhid. Dan itu dilakukan oleh para nabi dan para ulama semuanya yang mengikuti manhajnya para anbiya. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullah wa jtanibut taghut. Sungguh kami utus ya pada masing-masing umat seorang rasul. Tujuannya apa? Agar mereka nyembah Allah saja, tauhid, meninggalkan taghut yaitu kesyirikan. Syubhat yang kedua, orang yang mengatakan akan membangun masjid dalam surat Al-Kahfi ya, dianggap orang mukmin. Ya, dianggap orang mukmin. Ini semua memang berdasarkan anggapan. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah tidak adanya pengingkaran kata mereka di dalam Al-Quran. Berarti menunjukkan takdir dari Allah Ta'ala. Sementara Nabi mengingkari semua. Hadis yang awal-awal kita bahas semuanya, ya. Sampai apa namanya? Kata Aisyah, anna Rasulullah SAW lamma hadratul wafah ja'ala yulqi ala wajhi tarfa khamisatin lahu. Fa idza tamma kashafaha an wajhi. Wa huwa yaqul la'natullah 'ala al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Taqulu Aisyah yuhadzir mithla alladhi sana'u. Rawal Bukhari wa Muslim. Bahwa Rasulullah SAW ketika beliau mau meninggal, beliau menutup wajahnya dengan kain yang beliau miliki. Ketika beliau agak tersengal, beliau buka lagi dari wajahnya. Karena sakit keras, karena panas, merasa berat. Ketika dibuka, beliau mengatakan apa? Allah melaknat Yahudi dan Nasara, menjadikan kuburan mereka, kuburan Nabi mereka sebagai masjid. Coba orang sakit parah, ya, kemudian tersengal-sengal, lalu masih membicarakan sesuatu.
Berarti apa itu penting. Ini para jemaah. Ya. Nah, bagaimana bisa bahwa dalam surah Al-Kahfi itu adalah yang mengatakan adalah orang yang beriman, ya. Sementara di saat itu memang ada banyak ulama menjelaskan Ashabul Kahfi itu ya apa namanya sebelum diutusnya Nabi Isa, ya. Tapi sudah Yahudi sudah ada, Bani Israil sudah ada. Sementara Nabi mengatakan Yahudi dilaknat. Yahudi dilaknat karena apa? Menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai masjid. Ya. Nah, bagaimana mungkin orang beriman kemudian melanggar apa yang telah ditetapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Akhirnya bagaimana saya rangkum dari bantahan yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Yang pertama, Pak para jemaah, syariat umat sebelum kita bisa jadi syariat kita jika dikuatkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, mungkin kalau saya bisa langsung ditampilkan kalau saya share, bisa ya? Bisa, kalau misalkan saya berikan, bisa dibaca nanti. Ya, kalau bisa ya, kalau bisa. Jadi bisa ditampilkan. Kalau tidak ya dengarkan saja sambil dicatat. Jadi yang pertama, bagaimana bantahannya? Syariat umat sebelum kita bisa jadi syariat kita jika dikuatkan oleh Al-Quran dan As-Sunnah. Ya. Ini masalahnya sebagian kaum muslimin, termasuk tadi kitab yang tadi saya sebutkan, ya, menghidupkan orang yang di dalam kubur, termasuk bukti dianjurkannya, yaitu apa? Membangun masjid dan kubah di atas kubur. Ini termasuk ini. Nah, kenapa? Berdasarkan surat Al-Kahfi ayat 21. Dengan alasan itu syariat sebelum kita, syariat kita. Iya kalau didukung oleh Quran dan Sunnah, dikuatkan. Sementara beberapa hadis yang sudah kita dengar bersama, yang barusan hadis Ibnu Abbas, Imam Bukhari Muslim, bahwa Allah melaknat orang Yahudi dan Nasoro karena menjadikan kuburan masjid mereka sebagai masjid. Ya. Saya sempat berpikir, mungkin bagi kita belum pernah terbesit ayat 21 dari surah Al-Kahfi ini. Akan tetapi sebagai ilmu, ya, dan bahkan sebagai pertama sebagai ilmu, yang kedua betapa gigihnya para ulama di dalam menjelaskan agama ini dalam rangka untuk membela haknya Allah, ya, haknya Allah. Nah, ini bantahannya ya, bantahan subhatnya ini, ya. Seperti yang saya contohkan tadi, korban syariat Nabi siapa? Nabi Ibrahim, dikuatkan oleh dalil baik Quran maupun Sunnah, ya. Dalam Quran disebutkan, ya, diganti dengan sembelihan yang agung, ya, bidibhin azim, ya. Dalam surah As-Saffat 107, ya. Wa nadainahu ayya Ibrahim, atau ya, qad sadaqta ru'ya inna kadzalika najzil muhsinin inna hadza lahwal bala'ul mubin wa fadainahu bidibhin azim wa tarakna alaihi fil akhirin. Ya. Kami ganti dengan sembelihan yang agung dan kami tinggalkan untuk fil akhirin, generasi berikutnya. Nabi berkorban, Idul Adha, ada Idul Adha, Idul Kurban ditetapkan itu, ya. Nah, kemudian yang kedua, Ibnu Rajab mengatakan, ya, yang membangun masjid adalah orang-orang yang berkuasa, ahlul ghalabah, bukan ahli ilmu yang menolong agama Allah. Seperti yang saya sampaikan tadi, ya, Ibnu Rajab. Dalam Fathul Bari,
di Syarhil Bukhari. Jadi Ibnu Rajab juga punya Syarah Bukhari. Ya, namanya Fathul Bari. Ya. Bahwa kata beliau, tadi saya salah ngomong Al-Alusi ya, Ibnu Rajab yang pertama. Ya. Al-Imam Al-Alusi juga sama. Bahwa kata Ibnu Rajab, ya, faja'ala ittikhadal kubur alal masajid min fi'li ahlil ghalabah alal umur. Maka yang menjadikan kuburan ya di atas masjid atau masjid di atas kuburan itu perbuatan ahlul ghalabah. Apa ahlul ghalabah? Orang yang menguasai, yang berwenang, menguasai perkara, ya, penguasa. Ya. Kenapa di sini? Dzalika yash'ur bi anna mustanadahu al-qahru wal ghalabatu wattiba'ul hawa. Di sini bisa kita rasakan dalam firman Allah, ya, qala alladziina ghalabu ala amrihim. Berkatalah orang-orang yang menguasai, memenangi atas urusan mereka. Kami bikin masjid di atas kuburan mereka. Bahwa mereka, ya, di sini bisa kita lihat, bisa kita rasakan dari dalalatul alfat, sinyal lafadznya apa? Sandarannya al-qahr. Qahr itu memaksa. Ghalabah dia menang, dia kuat. Dan mengikuti hawa nafsu. Bukan wa annahu laysa min fi'li ahli ilmi wal fadl. Bukan perbuatan orang berilmu. Ini para jamaah, ya. Ini bantahannya yang disampaikan oleh beliau Syekh Albani. Menukil para ulama. Kebetulan Ibnu Rajab mazhabnya Hambali, ya. Nah, kemudian juga menukil perkataan Syekh Ali bin Urwah, ngikuti Ibnu Katsir. Ibnu Katsir mazhabnya Syafi'i, ya. Ada juga menukil perkataan Al-Baidawi yang Syafi'i juga. Jadi berbagai macam mazhab memang sepakat bahwa tidak boleh membangun masjid di atas kuburan. Apa kata Syekh Ali bin Urwah mengikuti Ibnu Katsir, menukil perkataan Ibnu Jarir At-Tabari, ya, bahwa kata beliau hak Ibnu Jarir fil qailin dzalika qaulain. Ibnu Jarir menjelaskan, membawa masalah ini, orang-orang yang berpandang masalah ini ada dua. Pertama, annahu muslimuna minhum, ada matan muslim. Yang kedua ada matan ahlu syirki minhum, orang-orang yang melakukan kesyirikan, dan Allah yang maha tahu, kata beliau, ya. Cuman masalahnya apa? Kalau memang mereka yang mengatakan itu adalah orang-orang baik, tidak mungkin, ya. Karena apa? Karena bertentangan, ya, dengan sabda Nabi, dan Nabi mengatakan Yahudi dilaknat. Kapan dilaknatnya? Bukan ketika Nabi berbicara, tapi ketika Yahudi melakukan perbuatan telah membangun kuburan, ya, atau masjid di atas kuburan para nabi mereka. Bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mendapatkan, ya, kuburan Nabi Daniel di Irak, itu beliau menyuruh agar disembunyikan dari manusia, dikubur dan disembunyikan dari pandangan manusia. Bahkan dalam Fathul Majid, ya, Syarah Kitab Tauhid, disebutkan di situ dibuat 11 kuburan supaya orang terkecoh. Seperti itu, ya. Ini. Kemudian bantahan berikutnya adalah, ya, Al-Imam Al-Alusi berkata, berdalil dengan surah Al-Kahfi 21 batil, ya, kata beliau dalam tafsirnya Ruhul Ma'ani. Wastudilla bil ayat ala jawazil bina ala kubril ulama wa ittikhadi masajid alaiha wa jawaz as-salati fi dhalik wa mimman dzakara dhalik Asy-Syihab Al-Fafaji fi hawashihi 'ala al-Baydawi wa huwa qaulun batil atil fasidun kasidun, ya. Bahwa berdalil dengan, berhujjah dengan Al-Kahfi 21 bolehnya membangun kuburan ulama
dan menjadikan masjid di atasnya, boleh sholat di dalamnya, sebagaimana yang disebut oleh Asy'ab al-Khafaji dalam hawasinya, ya, catatan kaki kitabnya Al-Baidawi. Ini merupakan perkataan yang batilun atilun, ya, perkataan yang batil. Ini para jamaah, ya. Lalu juga setelah itu ada asar Qatadah, ya, ada asar Qatadah. Wa mimma yuqawwi qillatal wusuq bi fi'lihim al-qawlu bi anna al-murad bihim al-umara wa salatin kama ruwiya an Qatadah, meskipun dalam Sahih Tamrid sebagai penguat saja, ya. Sebagaimana yang menguatkan, ya, bahwa qillat al-wusuq bi fi'lihim, sedikitnya yaitu kepercayaan atas perbuatan mereka, ya, bahwa yang melakukan itu adalah para umara wassalatin, yaitu penguasa, sebagaimana diriwayatkan oleh Qatadah, ya. Ini artinya bukan orang yang berilmu, bukan orang yang beriman yang melakukan, adalah penguasa, ya. Termasuk riwayat dari As-Suddi, ya, dan Wahab bin Munabbih, bahkan juga Mujahid, ya, bahwa yang melakukan itulah penguasa. Ini para jemaah. Dengan demikian bukan perbuatan ahlul ilmi. Seandainya itu perbuatan ahlul ilmi, maka dalil-dalil dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sahih dan soreh, ya. Di awal-awal sudah kita bahas, ya. Hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi mengatakan, ya, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradihi alladhi lam yakum minhu la'anallahu al-yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid, qalat falaula dzalik ubriza qabruh ghairu annahu khusya an yuttakhadha masjida, rawahul Bukhari wa Muslim, dan yang lainnya. Nabi bersabda, Rasulullah bersabda ketika beliau sakit tidak bisa bangun. Apa beliau katakan? Allah melaknat Yahudi dan Nasara karena mereka menjadikan kuburan Nabi mereka sebagai masjid. Dan Aisyah mengatakan, seandainya bukan karena itu, maka kuburan Nabi ditampakkan. Namun khawatir ketika ditampakkan, kuburan Nabi dijadikan sebagai masjid. Adapun sekarang berada di dalam Masjid Nabawi sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Ini hadis yang sahih, soreh, ya, sahih, jelas. Sementara ayat tadi tidak jelas. Setelah diberikan, ya, diteliti oleh para ulama, bahkan dari dalalatul alfat, dari sinyal lafaz yang ada, mereka yang melakukannya ahlul ghalabah, bukan ahlul ilmi, yaitu penguasa, ya, penguasa. Itu pun apakah bukan orang mukmin, apa orang ahlu syirik, di situ jadi pembahasan ulama, ya. Ini para jemaah. Dengan demikian kita seharusnya jangan sampai mengambil ayat-ayat yang tidak jelas kalau dibaca sepintas, apalagi telah diteliti oleh para ulama jelas salah kalau berdalil dengan itu. Nah, biasanya ahlul bid'ah itu mengambil yang mutasyabihat, meninggalkan yang muhkamat, ya, mengambil yang mutasyabihat, sebagaimana dalam surah Al-Imran ayat 7, walladzi anzala 'alaikal kitaba minhu ayatum muhkamatun hunna umul kitab wa ukharu mutasyabihat fa amal ladina fi qulubihim zaigun fayattabi'una ma tashabaha minhu ibtigha'al fitnah wa ibtigha'a ta'wilih wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilmi yaqulun amanna bihi kullu min 'indi rabbina wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Dialah Allah yang telah menurunkan kepadamu Al-Qur'an, di antaranya ada ayat muhkamat. Muhkamat itu jelas, muhkam jelas, ya. Nah, itulah umul kitab,
Itulah keseluruhan, hampir semuanya. Wa ukharu mutasyabihat, baru yang lain mutasyabihat. Ya. Mutasyabihat itu yang tidak jelas, masih mengandung begini, mengandung begitu, di antara maknanya itu. Ya. Huruf al-muqatta'ah, alif lam mim juga disebut mutasyabihat. Ya. Adapun orang-orang yang hatinya ada kesesatan, cenderung pada kesesatan, selalu mengikuti ayat yang mutasyabihat. Tujuannya ibtiwa al-fitnah, wabtiwa ta'wilih. Ya, mengikuti fitnah, mengharapkan fitnah dan mengikuti atau mengharapkan takwil-takwil yang salah. Dan tidak ada yang tahu takwilnya kecuali Allah. Sementara orang yang dalam ilmunya mengatakan kami beriman kepadanya, semua dari sisi Allah. Dan tidaklah mengambil pelajaran kecuali orang-orang yang berakal. Ya. Jadi intinya di sini meninggalkan yang muhkama, yang jelas hadis tadi, kemudian mengalih kepada yang mutasyabihat untuk mendukung kemauannya. Nah itu. Dan semoga Allah Ta'ala menjaga kita dari berbagai macam kesyirikan, bahkan sarana yang menuju kesyirikan. Dan tidak akan pernah berhenti. Allah Ta'ala mengirim ya hambanya untuk membela semuanya itu. Dan semoga kita, meskipun bukan pembela, kita berada di belakang pembela tauhid, membela haknya Allah. Sampai di sini, wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.